Lalu apa saja pekerjaan rumah pelatih Patrick Kluivert untuk memastikan skuad Garuda siap menghadapi Tiongkok? Salah satunya lewat pemusatan latihan di Bali. Kita bahas bersama analis sepak bola, sudah ada Bung Kusneni dan mantan pemain timnas Indrianto Nugroho atau yang biasa saya sapa dengan Coach Nunung. Selamat petang Bung Kus dan juga Coach Nunung, terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang. Selamat sore Mbak Priska. Ya, selamat petang. Ya, dengan Cynthia Bung Kusneni. Bung Kusneni, ini di training camp Bali, apa saja sebenarnya poin-poin utama yang harus jadi fokus pelatih Kluivert? Iya, yang pertama menurut saya pasti yang paling diutamakan adalah bagaimana memulihkan kondisi pemain ya. Karena kita tahu beberapa pemain sudah selesai kompetisinya, termasuk oleh Romani kan sudah selesai kompetisinya. Beberapa pemain lain juga sudah selesai sekitar sepekan yang lalu, pertandingan masih bulan Juni. Itu ada jeda waktu kurang lebih 20 hari menuju ke pertandingan. Kalau tidak dijaga kondisinya, itu akan membuat pelatih bermasalah dengan dengan level fitnessnya pemain. Yeah. Jadi memang perlu sekali menjaga kondisi pemain, bahkan untuk pemain yang sudah menurun dipulihkan lagi supaya nanti mereka berada di level fitness yang cukup untuk bermain 90 menit. Itu yang pertama. Yang kedua juga ini kesempatan yang bagus untuk membangun chemistry. Karena persoalan terbesar yang dialami tim di pertandingan di round sebelumnya ketika away ke Australia, itu kan waktu untuk beradaptasi nggak ada gitu. 1-2 hari ketemu langsung main. Nah ini mereka punya waktu sekitar 10 hari mungkin ya di Bali untuk tidak hanya berlatih bersama, tapi yang paling penting itu chemistry. Karena di luar lapangan mereka punya waktu juga untuk saling mengenal, ngobrol, mungkin bisa saling membangun bonding di antara pemain. Itu mungkin jauh lebih penting karena pemain ini terus terang saja latar belakangnya sangat berbeda-beda. Meskipun mungkin banyak orang bilang ini kan rata-rata dari Belanda. Iya memang sebagian besar punya latar belakang Belanda. Tapi mereka ada yang sudah main di Inggris, ada yang sudah main di Liga Amerika, ada yang sudah main di Liga Jepang, macam-macam. Jadi memang perlu sekali kesempatan membangun chemistry itu untuk membuat tim ini lebih menyatu sebagai tim di dalam maupun di luar lapangan. Nah, kalau Coach Nunung, biasanya dalam training camp ini apa saja sih yang bisa dilakukan pelatih? Tidak hanya untuk menyiapkan pemain, tapi juga untuk menyiapkan strategi. Iya, betul. Tadi sudah disampaikan banyak sama Bung Kusneni bahwa mereka saat ini juga butuh adaptasi juga, adaptasi cuaca terutama karena mereka beberapa pemain ini kan mereka main di Eropa ya, rata-rata di Inggris, Belanda. Jadi adaptasi cuaca karena cuaca di Indonesia saat ini lagi nggak menentu juga Mbak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana membangun chemistry ya, chemistry dari staf pelatih, semua pemain yang saat ini bergabung dan semoga mereka juga bisa mendapatkan strategi yang bagus juga. Apalagi 10 hari ini ya kita manfaatkan di dalam tim untuk bagaimana strategi yang dipakai, terus nanti apa yang harus dilakukan oleh beberapa pemain kan gitu. Jadi aklimatisasi itu penting. Di Indonesia saat ini cuacanya juga kurang begitu bagus, Mbak. Oke, Bung Kusneni, ini kan kalau kita lihat Kapten Timnas tepatnya akan tetap hadir di Bali untuk memberikan support dan juga dukungan. Apakah akan berpengaruh meskipun Zaitses tidak akan bergabung bermain karena akumulasi kartu? Iya, ini juga bagian yang harus menjadi concern pelatih karena di pertandingan nanti kan ada beberapa pemain yang tidak bisa dimainkan ya. Penjaga gawang sudah pasti bukan Martin Pas, Marcelino juga tidak akan bermain, Orat Mangun juga tidak akan bermain. Artinya akan cukup banyak perubahan di posisi starter dan itu yang saya pikir menjadi salah satu alasan mengapa TC harus dilakukan lebih awal. Pelatih menginginkan pemain lebih segera untuk berkumpul karena mungkin dengan adanya perubahan pemain meskipun tidak terlalu banyak ya, tidak artinya tidak lebih dari setengah, tapi itu akan tetap mengubah detil-detil teknis karena yang namanya strategi itu kan semua akan didetilkan oleh pelatih. Pergerakan Orat Mangun yang biasanya dari kiri menyusur masuk ke tengah, apakah sama dengan cara mainnya Rafael Strike? Itu kan dua pemain yang berbeda, detilnya pasti akan beda. Begitu juga misalkan ketika seorang Marcelino yang bisa bermain agak free roll di belakang striker meskipun agak di kanan, itu cara mainnya beda. Misalnya kalau nanti diganti oleh Lili Pali atau diganti oleh Eliano, itu cara mainnya akan berbeda. Jadi detil-detil teknis itulah yang membuat pelatih butuh waktu lebih lama untuk berkumpul bersama pemain. Jika memang nanti Anda sebutkan tadi akan banyak perubahan, lalu apakah strateginya tetap harus disesuaikan atau seperti apa nih, Bung Kusneni?
Iya, jadi kalau dalam sepak bola itu setiap pertandingan adalah hal yang berbeda ya. Melawan tim yang berbeda, strateginya pun akan berbeda. Apalagi ini lawannya berbeda. Walaupun kita sudah pernah bermain menghadapi China, tapi Ya. kita akan menurunkan sebagian pemain yang berbeda juga. Mhm. Jadi saya pikir pelatih Clifford akan banyak belajar dari pertandingan pertama ketika kita menghadapi China, di mana kita mengontrol permainan, positionnya cukup tinggi, tapi kita justru kalah. Jadi itu strategi yang saya pikir nanti akan dikembangkan oleh pelatih bagaimana menghadapi tim yang bermain sangat bertahan, ultra defensif seperti China. Kita tidak boleh kecolongan, kita harus bisa membongkar pertahanan yang rapat itu. Ini saya pikir hal yang nanti akan banyak dibahas dalam sesi latihan di Bali. Oke, Coach Nunung, kalau Anda melihatnya bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi Kluivert? Karena ada banyak pemain yang absen untuk memperkuat timnas, tapi ada pula pemain baru yang akan masuk ini. Ya, pastinya butuh strategi baru juga. Tadi Bungkus sudah bicara banyak bahwa strategi yang akan kita butuhkan, apalagi China pasti mereka juga akan melakukan pertahanan yang mungkin berlapis karena mereka juga butuh kemenangan. Apalagi kita ini main di kandang, jadi paling enggak pemain-pemain kita juga harus bisa memaksimalkan siapapun nanti yang akan diturunkan, entah Lili Pali atau siapapun nanti. Makanya kita berharap pemain-pemain kita di sesi TC saat ini di Bali, mereka bisa fokus untuk bagaimana Patrick Kluivert memberikan strategi. Jadi nanti di dalam pertandingan mereka sudah tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Dan saya berharap juga Patrick Kluivert bisa memberikan strategi yang bagaimana melawan China nanti, Mbak. Kalau Bung Kusneni, analisa Anda strategi apa yang akan jadi andalan dari Kluivert saat melawan Tiongkok nanti? Iya, sebetulnya cara main tim Belanda itu kan banyak menginspirasi permainan timnas Indonesia ya, karena pelatihnya berasal dari Belanda. Jadi bermain dengan formasi 4-3-3 di mana sayap-sayap akan bergerak menusuk ke dalam. Itu kan ciri khas permainan Belanda yang juga sudah diadaptasi oleh timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan terakhir. Cuma mungkin dengan pemain yang berbeda, pelatih tentu akan menyesuaikan. Nah, juga yang harus diantisipasi oleh pelatih adalah China ini suka bikin kejutan. Jadi di pertandingan pertama ketika mereka main di kandang, orang mengira mereka akan bermain keluar, ternyata mereka bermain sangat bertahan, menunggu kita di area pertahanan sekitar 30 meter di depan kotak penalti, menunggu pemain kita lengah, kemudian serangan balik mereka membuat kita kecolongan. Nah, yang menarik, apakah Cina akan memainkan strategi yang sama atau mereka akan membuat kejutan lagi dengan strategi yang lebih terbuka mainnya? Ini kan semua harus disiapkan antisipasinya. Ada rencana A, rencana B. Rencana A kalau Cina bermain seperti di laga sebelumnya, rencana B kalau Cina justru bermain sebaliknya, lebih ofensif. Rencana C mungkin kalau Cina bermain dengan kombinasi gabungan dua taktik itu. Jadi rencana ABCD-nya itu harus disiapkan betul oleh pelatih dan semua itu harus diterapkan dalam latihan. Kalau kita menggunakan rencana A, latihannya begini, rencana B begini, semua kan pasti akan didetilkan dalam latihan. Makanya kalau saya sih menarik untuk melihat bagaimana sesi latihan di Bali nanti, di samping soal bagaimana pemain membangun chemistry, bagaimana menyamakan level fitness pemain, strategi itu nanti akan sangat penting juga. Oke, Coach Nunung, lalu apa yang harus diwaspadai dari pola-pola permainan Tiongkok nih, Coach? Ya, itu tadi sudah disampaikan Bung Kusnaini bahwa ya kita harus melakukan kontra strategi yang akan dilakukan oleh China. Ya salah satunya mungkin akan menyerang total, tapi juga kita tidak boleh gegabah juga karena di pertandingan leg pertama kita melakukan hal yang sama juga. Ternyata China lebih bertahan untuk melakukan counter. Nah, sekarang tinggal bagaimana memanfaatkan waktu yang ada ini. Patrick Kluivert bisa memberikan strategi lagi apa yang harus dilakukan. Tadi sudah disampaikan juga Bungkus bahwa plan A, plan B, plan C itu harus jelas. Jadi nanti pemain sudah tinggal menjalankan di latihan dan di pertandingan itu sama. Jadi plan A-nya seperti apa, plan B seperti apa, plan C seperti apa. Apa yang dilakukan China pasti ada lah nanti kontra strateginya Patrick Kluivert untuk melawan China, Mbak. Bung Kusneni, lalu menurut Anda, apakah seorang Kluivert sudah menyiapkan plan A sampai D yang Anda sebutkan tadi? Tapi usai jeda, kami masih akan kembali. Tetap bersama kami di Kompas Petang.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita masih membahas mengenai kesiapan Timnas melawan Tiongkok yang akan beradu pada 5 Juni 2025 mendatang. Saya akan kembali ke Bung Kusneni. Persiapan-persiapan dari Kluivert dari pola A sampai D menurut Anda sudah disiapkan oleh pelatih? Iya, dengan jajaran asisten pelatih yang begitu banyak, saya sih optimis ya semua sudah disiapkan. Bahkan mungkin bukan hari ini, persiapan strategi itu sudah disiapkan bahkan mungkin sejak pertandingan terakhir lawan Bahrain ya. Alex Pastur dan jajaran pelatih yang lain, Dani Lansat dan sebagainya itu sudah mulai mereka-reka pemain yang akan bisa disiapkan untuk lawan Bahrain itu A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Skenarionya, formasinya A, B, C, D itu semua sudah disiapkan. Nah ditambah lagi mereka kemudian melakukan sejumlah pengamatan terhadap pertandingan yang dilakukan oleh pemain-pemain yang ada di Liga Belanda maupun di Liga Indonesia. Jadi saya sih optimis semua sudah disiapkan dengan baik. Harapan terbesarnya adalah semua pemain bisa datang ke Jakarta nanti dalam kondisi yang baik, tidak ada yang cedera, level kebugarannya pun semua dalam keadaan yang baik, sehingga pelatih bisa menurunkan skuad terbaik. Karena kalau kita tidak punya skuad terbaik, Cina juga nggak boleh diremehkan. Cina itu dalam beberapa pertandingan terakhir perkembangannya cukup baik. Nah kita nih pertandingan lawan China ini adalah kesempatan atau lawan Tiongkok ya, kesempatan terbesar untuk lolos ke putaran keempat, wajib menang karena pertandingan terakhir lawan Jepang tentu akan jauh lebih sulit. Jadi kalau mau lolos ke Piala Dunia, mulailah dengan berpikir lolos ke putaran keempat, caranya dengan menang lawan China atau Tiongkok. Coach Nunung, kenapa harus dipilih training camp di Bali, padahal permainannya ataupun duelnya itu akan berlangsung di Jakarta? Ya mungkin untuk pemain juga akan refreshing juga ya, karena cuaca di Bali juga mungkin hampir sama dengan Jakarta, panasnya ada, mungkin hujannya ada. Jadi aklimatisasi itu penting buat pemain Eropa terutama, dan mereka butuh refresh juga, tapi mereka harus tetap fokus, konsentrasi melawan Tiongkok. Dan ya semoga latihan di Bali ini bisa menjadikan juga chemistry pelatih, staf pelatih dan pemain bisa padu dan bisa memberikan yang terbaik di tanggal 5 nanti, Mbak. Bung Kusneni, kalau kita melihat kekuatan Tiongkok yang sering mengandalkan fisik dan juga permainan yang direct, apakah timnas kita, timnas Indonesia harus menyiapkan strategi khusus untuk bisa mampu melawan Tiongkok dan memberikan kemenangan bagi timnas? Iya, dalam beberapa pertandingan terakhir termasuk waktu lawan Indonesia, memang strategi permainan Tiongkok atau China ini kan lebih banyak mereka defense counter ya, mereka bertahan dengan rapat di belakang lalu serangan balik. Nah ini juga udah dialami oleh timnas Indonesia ketika mereka kecolongan 2 gol ya. Mudah-mudahan itu semua sudah dipelajari. Jadi mungkin kalau strategi khusus sih pelatih saya pikir semua sudah paham lah bagaimana mengatasinya. Tinggal bagaimana detailnya. Pemain China yang melakukan serangan balik itu kan biasanya pemain depannya, dua sayapnya kiri kanan. Nah pemain kita yang nanti harus waspada terhadap pergerakan dua sayap China ini siapa? Pelatih harus mendetilkan dalam latihan. Saya sih optimis semuanya sudah diantisipasi oleh pelatih, karena kali ini keberuntungan bagi pelatih kita adalah waktu persiapan panjang. Ada TC dulu di Bali. Yang kedua, mereka sudah bisa mengevaluasi pertandingan sebelumnya waktu kalah lawan China. Jadi dua keberuntungan itu akan membuat kita bisa lebih siap menghadapi China. Tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita terkejut, tidak ada lagi hal-hal yang membuat kita kaget, sehingga akhirnya kita tidak siap. Kali ini saya yakin pasti siap. Coach Nunung, kalau menurut Anda melihatnya kansnya seberapa besar sih Indonesia bisa menaklukkan Tiongkok? Dengan persiapan yang tadi sudah Bungkus bilang bahwa persiapan kita ada 10 hari dan chemistry pemain juga semoga bisa cepat padu, dan ya optimis Mbak, karena dukungan supporter, dukungan masyarakat sangat penting buat lawan Tiongkok. Dan saya berharap pemain juga sudah cepat adaptasi dengan cuaca terutama, dan semoga di sisa latihan atau sisa pertandingan ini mereka bisa cepat bisa strategi bisa berjalan dengan baik, Pak. Bung Kusneni, dari kualitas pemain dan juga skuad timnas, apa yang sekiranya bisa di-upgrade ataupun bisa ditambahkan agar pola permainan kita bisa jauh lebih baik dari pertandingan-pertandingan sebelumnya?
Iya, yang biasanya kurang dari kita ini adalah elemen kreativitas di depan ya. Kita selama ini bermasalah dengan posisi striker, kita sekarang sudah punya Ole Romeni, seorang pemain yang punya kualitas cukup bagus sebagai striker. Nah, sekarang tinggal ditambahkan elemen kreativitasnya, kemampuan kita menciptakan peluang-peluang yang membuat Ole ini bisa melakukan finishing ya. Nah, sayangnya memang Moratmangun dalam keadaan yang kita butuhkan ini tidak bisa bermain karena faktor kebugaran dan sebagainya gitu ya. Tapi kita masih punya Lili Pali, pemain yang sangat berpengalaman, yang mudah-mudahan kondisinya juga cukup bugar ya. Kemudian kita juga masih punya pemain-pemain yang lain yang punya pengalaman banyak seperti Rafa Struijk, Eliano, ditambah lagi ada Egy Maulana yang sedang sangat berkembang penampilannya di kompetisi Liga 1. Saya berharap kreativitas dari Egy, dari Lili Pali, begitu juga dari Rafael Struijk, atau terutama di lapangan tengah ada Tom Hae, ada Joey Pelupesi, itu akan membuat Ole punya cukup banyak peluang yang bisa membuat dia punya kesempatan mencetak gol. Menurut saya kreativitas ini sekarang menjadi sesuatu yang penting karena kita sudah punya striker, jadi harus diperkuat kreativitasnya. Coach, kalau kita mencoba menganalisa lawan, sekiranya apa kelemahan dari Tiongkok yang bisa dijadikan keunggulan bagi timnas Indonesia? Iya, sebenarnya kelemahan dari Tiongkok terutama di sisi back ya, kemarin kan kita bisa memanfaatkan momen itu gitu, makanya di back kanan, back kiri terutama kita bisa manfaatkan, apalagi pemain-pemain kita punya kecepatan. Tapi yang tadi dibilang bahwa kreativitas di depan harus segera dibenahi, mau pakai flank atau mau dari tengah, nah itu pelatih yang akan bisa memberikan strategi, dan semoga ya pemain-pemain yang tampil nanti bisa maksimal. Ada Egy yang ya tadi dibilang Bungkus sedang moncer-moncernya juga, ada Lili Pali juga, dan ya semoga mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Oke, baik. Mudah-mudahan ini tanggal 5 Juni 2025 mendatang menjadi nilai baik bagi timnas Indonesia dan juga bisa memenangkan laga. Terima kasih sekali lagi Coach Nunung dan juga Bungkus Suneni sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Terima kasih.